Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rayanta Farvananda dari Prodi Pariwisata akan menjelaskan tentang perencanaan pariwisata di saat pandemi virus COVID-19. Apa itu COVID-19? Ya, novel coronavirus atau COVID-19 adalah virus baru yang menjadi penyebab penyakit saluran pernafasan. Virus ini diketahui berasal dari Wuhan, Cina. Dan novel coronavirus ini merupakan satu keluarga dengan virus penyebab SARS dan MERS loh. Nah, gejala klinis novel coronavirus ada beberapa. Yang diantaranya adalah demam, batuk, pilek, gangguan pernafasan, sakit tenggorokan, letih dan lesu. Lalu bagaimana cara mencegah novel coronavirus ini? Yang pertama, dengan rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir selama 20 detik. Kalau tidak memiliki sabun, bisa menggunakan hand sanitizer yang mengandung 60% alkohol. Yang kedua, pakai masker di saat lagi batuk dan pilek. Tujuannya ya supaya tidak menyebarkan virus kepada orang lain. Yang ketiga, makan makanan dengan gizi seimbang dan berbanyak makan sayur dan buah. Ya tentunya untuk memperkuat imun tubuh kita. Yang keempat, ini bagi yang suka kucing, anjing atau hewan peliharaan lain, atau kalau menemukan di jalan, jangan langsung berkontak dengan hewan secara langsung ya. Kelima, rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Untuk yang keenam, menghindari mengonsumsi daging yang tidak dimasak. Jadi makan daging yang dimasak sampai matang untuk mencegah infeksi bakteri. Dan yang terakhir, kalau kalian merasa batuk, pilek tapi kayak sesak nafas gitu, sebaiknya segera ke fasilitas kesehatan terdekat. Wabah COVID-19 atau coronavirus ini telah berhasil menggulung usaha skala kecil hingga besar yang berdampak pada lesunya usaha sektor real. Tentunya wabah PHK akibat COVID-19 ini tentunya sangat berdampak besar. Kementerian Tenaga Kerja dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar kurang lebih 2,8 juta pekerja terkena dampak pandemi COVID-19 ini. Hal ini akibat terhentinya operasional perusahaan tempat mereka bekerja. Dan lebih parahnya lagi, seluruh sektor industri terkena imbasnya. Dan pariwisata merupakan sektor yang berdampak sangat besar, diikuti oleh sektor keuangan, transportasi, pertambangan, konstruksi, otomotif, dan juga UMKM. Perencanaan pariwisata di saat pandemi virus COVID-19. Salah satu cara untuk berinovasi dalam pandemi ini yaitu dengan UMKM beralih produksi APD. Kementerian Koperasi dan UKM menghimbau para usaha kecil, mikro, dan menengah untuk membantu memproduksi alat pelindung diri. Nah, hal tersebut tentunya dalam upaya mendorong dan membantu UMKM untuk bisa terus berkegiatan. Selain itu, produksi tersebut merupakan langkah konkret dalam membantu menghentikan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Nah, bisa dilihat dari data suarasurabaya.net, UMKM di Surabaya memproduksi ribuan masker dan APD setiap harinya. Lalu dengan perusahaan ekspedisi,
Dengan adanya himbauan social distancing dan work from home, perusahaan ekspedisi akan mengalami peningkatan hingga 30% dalam beberapa bulan ke depan. Peningkatan tersebut akan terjadi selama virus COVID-19 ini masih mewabah. Dan yang terakhir, pandemi COVID-19 ini sepertinya membawa dampak yang cukup signifikan terhadap usaha buah lokal di Indonesia. Berdasarkan data BPS, impor buah-buahan pada Februari 2020 sebanyak 14,5 ribu ton. Presentasi ini turun sekitar 45% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Dan juga berbagai toko buah di Jakarta mengalami penurunan buah impor secara drastis, khususnya buah-buahan asal Cina. Dan berkurangnya pasokan buah impor yang diikuti dengan lonjakan harga menjadi peluang bagi buah lokal untuk mengisi pasar buah. Dan buah-buahan lokal musiman seperti manggis, duku, alpukat, buah naga, jeruk saat ini sedang masa-masa panennya. Lalu buah-buahan semusim seperti pisang, jambu biji, pepaya, salak, semangka, dan melon terus berbuah sepanjang tahun. Sementara itu, di tengah pandemi COVID-19, Kementerian terus melakukan berbagai upaya untuk memastikan ketersediaan buah-buahan lokal. Inilah yang membuat Menteri Pertanian tetap optimis bahwa komoditas pertanian Indonesia akan tetap stabil. Mens sana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat Terdapat jiwa yang kuat.